Mungkin karena pemainnya juga banyak yang baru juga yang dia coba di pertandingan di US Tour kali ini, dan buat gue nggak berprogres, tapi nggak yang sebagus yang gue harapin sih. Ciao tifosi, welcome to Pinball, Opini Football, yaitu channel olahraga favorit kami. Karena yang lain belum tahu. Jadi karena Serie A-nya lagi jeda nih, kita sekarang ngobrol-ngobrol santai aja, nungguin sahur gitu. Betul. Intermezzo, berita-berita kemarin yang di Euro, terus juga sama gosip-gosip terbaru gitu. Nah tapi sebelum beranjak ke pembahasan, jangan lupa gue pakai jersey dari DRX, apparel lokal yang punya Gokil. teknologi NFT. Apa sih kata NFT? Ayo. Non-fungible token. Ya ampun, ngetes anak IT. Iya, parah. Kalau NFC apa? Near Field Communication. Kalau APT apa? APT apa tuh? Ger-ger banget nih. Nah jadi DRX ini punya teknologi NFT. Jadi kalau kalian tap di aplikasinya, itu bisa ketahuan si pemilik, kapan dibeli, size Aplikasi ukuran, apa dan lain-lain. Itu DRX Sportnet. Ini. Gitu. Dan dalam situ juga teman-teman bisa tahu informasi terkini mengenai Liga 1 Liga Indonesia. Karena DRX ini juga sponsor kemarin Dewa United dan juga Nanti ada lagi. nih. Aduh, Nah, penasaran. Di HP gua isinya cuma ada setting sama direct not. Wah. DRX doang, nggak ada aplikasi lainnya. Kamera juga nggak ada. Ini kalau ada kamera. Oh, nggak ada itu langsung. Nggak ada, pokoknya setting sama DRXnet doang. Lah, sama kayak HP gue pas boot up langsung DRX ya bukanya. Lah, gila keren banget ya DRX ya. Nah lu makanya jangan lupa follow IG-nya. Iya. Ada dua deh, DRX Sportnet sama @DRXwear gitu. Karena kita tim DRX. Tim DRX. Dan yang ngegolin kemarin timnas Indonesia juga karena Oh, disponsori iya. DRX. Iya, itu nanti ada di episode bersama Bang Barang juga, sama Pak RT. Sama Pak RT. Itu dia celana dalamnya DRX. Wah, tahu juga. Ya Allah, spesifik. Ngegolin. Nah berita pertama dari pemain AC Milan yang merumput di negaranya masing-masing. Jadi ada berita yang kurang Pemain enak. pemain Pemain asal Serie A, Milan, pemain pemain Serie A yang bermain di klub Milan. Kota Milan. Klub Kota Milan. Nah, dua-duanya nih ada yang ini nih Sleo, Kier sama Sommer. Kalau dari lu aja kira-kira Kier pengaruh nggak sih buat overall Milan yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Ilahi? Ya Milan kan nggak kemana-mana juga bang ya, paling cuma jadi pecundang di peringkat 2 ya pada akhir musim ya, kemungkinan besar gitu kan. Terus gue ngeliat Matteo Gabbia juga cukup perform sebenarnya kan, terus juga Thiaw udah sehat, Tomori juga udah sehat. Gue rasa opsi di lini belakang itu nggak terlalu signifikan lah pengaruhnya. Tapi kalau ditanya pengaruh apa enggak, menurut gue pengaruh, karena Kier ini juga tetap jadi seorang pemimpin sebenarnya bang di lapangan. Walaupun mungkin secara atribut permainan dia nggak seganas mungkin 3 tahun yang lalu gitu. Tapi tetap keberadaannya di lapangan itu tuh mempengaruhi menurut gue mentalitas dari teman-temannya gitu. Dan Milan juga biasa kalau musim ini ya back cedera 2-3 orang udah biasa. Iya Dan benar. tetap masih posisi 2 loh. Itu loh. Itu luar Karena biasa. yang baru merosot posisi 3-nya agak-agak ini. Agak lucu. Ini juga nggak mau datang nih orang ini. Takut kena bully lagi. Ih kacau sih. Nah, tanda-tanda berikutnya nih yang Inter biasa tahun ke tahun biasa gue suka. Kalau musim ini sih tapi buat bikin seru kayaknya sih di. Iya, Terlalu cuma jauh bikin banget nih. deg-degan aja. Masih ada Kang Emil masalahnya. Sommer tuh kenapa tuh? Iya, Sommer ankle juga. Kalau Kier apa? Cederanya. Pas main apa enggak? Pas main. Ketarik biasa. Ketarik. Kayak masalah berulang ya. umur Masalah ototnya memang Dia berulang. berapa take injury Euro lagi. juga sama begitu soalnya. Dan memang di Serie A juga beberapa kali gitu. Bermain bentar ketarik, main bentar ketarik. Mungkin lupa pemanasan sih. feeling Nah, gua. kalau Kier tuh Sommer itu ankle. Nah, itu kejadiannya awalnya tuh kayak pas crossing terus ada bola kemelut jadi mau ngambil pas banget tuh. Salah jatuh. Sebenarnya nggak ada kontak sama pemain Denmarknya Iya. ya. Kakinya ya ankle lah gitu, twist Iya, gitu iya, lah. Nah, iya. itu
Ya gue sih, Kepritak bahasa kita. iya kalau gue sih ngeliatnya emang karena gue main bola, main basket juga kan itu, ya gue ngerasain lah kalau kayak gitu sakit banget, kayak gimana. sakit banget. Walaupun cuman ankle yang kadang-kadang kata orang bisa sembuh sehari 2 hari, cuman ini katanya sampai bengkak, jadi kayaknya ini agak lama juga ya. Nggak ada tukang urut di sana Pak. Kalau di sini kan Lebih langsung lama. Iya, terus Nggak ngerti Haji Naim tuh, dia nggak ngerti konsep Langsung Haji kalau Naim. di sini nggak ngerti. lari lagi pemain ada kita. Haji apa ya nama sis itu apa ya? Pemain Amerika. Jibril Cisse Haji gak sih? Pogba juga masih bisa nih. Pogba buka urut soalnya dia nggak main bola kan sekarang. Haji Kan Pogba. yang di Swiss maksud gue nama Oh, yang Swiss di apa sih Swiss. gue nggak tahu. Yang mana gua tahu. Haji Shaqiri. Iya, Serdan betul. Haji Serdan. Haji Zemaili. Zemaili. Nah itu sebenarnya ketika pas itu dia masih maksain untuk main tuh, tapi ada lagi kejadian ya berduel sama si pemain MU itu si Højlund kena kakinya ya tambah kesakitan lagi, dan ya kalau dari kabar yang gue baca ya kemungkinan dia nggak main juga waktu nanti lawan Empoli di awal April, agak susah untuk lihat dia main. Masih aman lah lawan Empoli mah. Empoli lah. Masih ada Kang Emil masalahnya. Masalahnya Emil Mulyadi walaupun di Sampdoria itu ya bagus, maksudnya bukan bagus sih, maksudnya Sering keserang. iya, maksudnya sering keserang, punya pengalaman, tapi ini gua sih masih ngerasa Inter ini yang lagi dalam proses yang kemarin habis kalah, habis seri, Masih mencoba Masih recover. masih recovery, recovery, jadi ya mungkin dia ada tekanan juga, ditakutnya kayak Radu juga waktu lawan Bolonya 2-1. Beda lah, Kang Emil lu Indonesian Pride lo dia. Poinnya berapa Bang? Coba diingatkan lagi Bang. 14. Tapi Tuh masih bisa foya-foya. Masih bisa foya-foya, buang-buang jangan poin. dulu lah. Ya palingan nggak jadi Scudetto di Giornata 33 aja sih. Paling itu doang. Tapi masalahnya back Inter satu lagi, De Vrij juga cedera, De Vrij walaupun cedera. nggak pas lagi main, dia kayak pas lagi latihan, terus dia cedera, dan ya kita tahu kemarin ACRB kemungkinan akan bisa dapat sanksi kalau terbukti itu kan. Udah kemungkinan besar sih Nah, kayaknya. 2 back tengah itu kalau misalnya nggak ada yang main di siapa? Mungkin Bisek sih. Ya, Bisek, Dan tapi bisa. ya kalau penilaian gua Bisek itu ya selama dia main di posisi kanan tuh aman-aman aja kalau misalnya dia out of position. Karena masih ada yang backup, entah itu nanti Darmian atau back tengahnya. Nah, ini kalau misalnya di back tengah, kalau dia out of position ya Ya bisa kayak lewat JJ gitu. sama itu Dia tipe sama Rahmani. sama Bastoni ya, dia tipenya. Iya, sering Mau maju. bawa soalnya. JJ aja, mau bawa JJ aja. Enggak apa-apa. Abang Pinjem JJ. boleh pinjem. Boleh. Mau. Abang JJ tuh poin tertinggi itu. Kemarin loh, Gua- Serie A Fantasi. Serie Fantasi. Serie Fantasi loh. Itu. Bisa aja. Tuker botol bekas mau napa? Iya bener deh. Coba. Dinegosiasiin Ada aja. pemain muda yang nggak dipakai nggak boleh, kita juga nerima. Tapi doa kita itu pemain Inter cedera-cederaan baru terkabul sekarang Bang. Kayaknya Agak udah lama agak telat memang. ya, agak Agak lama Ini emang. bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Doa yang di terani Jabar. ya. Iya. Iya, Ya, tapi udah banyak loh sekarang lagi ya. Augusto kemarin baru cedera juga, Augusto Arnautovic. Tapi sama topik. Sensi udah dari kapan? Pavard masih Cuadrado. sehat nggak? Masih Pavard kemarin main Aman lawan kalau gitu. Jerman kan. ACRB nggak cedera tapi hitung lah 6-7 ACRB sama. kan gara-gara kasus rasis. Iya, dia kemarin. menciderai hati lawan. Nah, itu juga sama, itu masuknya cedera juga. 7 ya berarti sekarang ya. Unavailable deh. kurang Ya, 4 lagi. 6 4 lagi. 5 lagi deh. Semangat nih. Nah masih di kota Milan nih, katanya Pemkot Milan melunak. Mungkin karena dia Milan bikin stadion sendiri, Inter bikin stadion sendiri. Dia Mulai pikir kalang kan kabut. kalau apa nanti yang Mulai source of income. yang masalahnya apa ya? Parkiran itu. Paling gede income-nya itu dari parkiran. Ada ormas juga Ada saya. ormas itu. Dia merasa juga mulai saya. kehilangan kan akhirnya lu boleh deh nih San Siro lu renov. Ya gitu nih kabar terbarunya. Kalau lu lihat gimana di? Iya, ini sih jelas-jelas ya takut juga. Mungkin gertakannya udah berhasil nih, bukan gertak sambal doang nih kayaknya nih. Iya, Udah berhasil. udah beli tanah Iya, gitu, siapa udah BP? mulai. BP salah ya namanya. Kalau nggak salah nama Yang yang wali itu ya, wali kotanya. kotanya. Iya, itu udah melunak. Ya karena ya tadi bener kalau misalnya nggak ada Milan atau Inter siapa lagi yang mau nyewa? Lu masa Messina boleh. Boleh ya? Masa, Alessandria Masa boleh. ngarepin konser tiap bulan iya, ya, masa tiap lu minggu. tiap gua ngarepin konser Coldplay, Sama tour Taylor aja tuh. Swift itu stadion. News gitu itu aduh. Iya, itu kan susah juga. Atau ngarepin ada orang yang fan football di sana kan susah. Bayarnya susah juga mau berapa? Enggak, tour stadion. dolar. Tour stadion aja jadinya kayak model Colosseum gitu. Jadi aset histori iya, negara. history. Tapi paling datang fans Milan doang sama fans Sama Inter. fans Inter ya. Jadi alasan dia kan kalau kayak Milan di Donato dia mulai ngasih tau aja kayak lu ngapain di Donato belum ada transportasi publik, masa lu mesti bangun jalanan, di gitu-gituin sama Iya, Milan. pasti begitu sih. Iya. Sama juga ternyata permasalahan ya. Kayak di sini juga gitu ada akses jalannya masih belum ada. Tapi ini gue juga agak minim informasi soal ini nih Bang. Coba mungkin bisa di enlight juga dan gue dan teman-teman gitu ya. Ini kalau misalnya emang jadi renovasi, sebenarnya untuk pendanaan segala macam itu akan jadi tetap kandang bersama atau gimana?
Tetap klub ya? enggak, tapi kayaknya bagi dua deh sama si Pemkot, atau biasanya dia courting harga sewa. Berarti bagi 3 gitu kan ya? Maksudnya tetap Pasti. negosiasi bertiga itu yang kan? pemilik sebagai Pemkot sebagai pemilik dan juga yang penyewa juga. Berarti kayak kita kontrak rumah Kontrak aja kali. rumah. Lu Ini kontrak lu ada atap bocor nggak diberesin, Iya. nambah sewanya ya gitu. Iya benar. Kena denda. Make sense. Oke, kalau gitu mau kalian next berita selanjutnya. Gitu sih, kok gitu sih bang? Transisi apa? Woi, apa ini selanjutnya? Ini kan lu Buset deh. masih di Milan nih. Kan iya, Milan iya. katanya mau nyari striker untuk Iya, musim benar, depan. benar. Itu ada siapa aja tuh Bang? Perburuan nomor 9 di AC Milan lumayan berita hot karena si Giroud mulai didorong-dorong tuh sama istrinya, ayo pindah ke MLS mumpung lu masih bisa main bola nih. Gue jadi tinggal di Amerika, begitulah dorongan Karena keluarga. tapi sebenarnya kan dapat tawaran dari Arab Saudi dengan kontrak 10 juta euro per week ya, atau per musim sorry. Itu fantastis sih angkanya. Tapi lebih Dan normal, tapi buat Arab mah duit segitu mah geli. iya. Tapi kayaknya dia lebih milih sustainability, terus juga kayak kesempatan tinggal di kota US, dan memang pemain Eropa juga udah banyak yang hijrah ke sana juga gitu. Dan dia main masuknya di Inter Miami juga ya. Nah itu gue belum tahu. Kalau gue baca kayaknya Inter Miami sih, jadi ya ngumpul sama Messi, sama Busquets, sama Suarez. Nah yang gue penasaran nanti striker 2 gitu mainnya. Ya itu mungkin gimana nanti klubnya lah. Cuma yang pasti kan kayaknya istrinya ini udah diiming-iming, lo tinggal di Miami nih, seru nih gitu kan, kita party tiap hari gitu. Kita mantai. Nah, Dan tapi agak aneh sih, karena soalnya Miami itu memang lebih banyak Latin sebenarnya. Makanya orang-orang pemain yang Eropa Latin itu lebih seneng ke sana. Iya itu benar sih. Nah itu yang kulturnya. jadi pertanyaan kan, Giroud kan sebenarnya orang Perancis kan. Ya apakah dia mau bikin resto Perancis di sana, itu yang jadi pertanyaan kan. Iya. Nah tapi perburuan striker itu Milan jadi sekarang membidik 3 orang nama nih yang mulai mengerucut. Yang nama yang paling besar mungkin Zirkzee. Dan kita udah tahu lah ya, fans Italia udah paling tahu. Dan itu banyak banget yang pengen dia kan ke klub lu juga kan. Napoli juga ngincar, salah satu yang ngincar. Dan ini kan kalau udah kemungkinan Munchen nggak bakal buyback dia, jadinya ini bakal dilepas free market. Siapa yang menarik buat Zirkzee dan juga duitnya cukup, itu akan menjadi pemenang. Nah tapi Milan ada alternatif keduanya, itu adalah Benjamin Sesko. Itu menurut gue yang paling oke sih. Itu buat tipenya gantiin Giroud paling oke. Cara bermain, tinggi badan, postur. Akselerasi juga masih oke. Masih muda juga kan? Masih muda, 21-22 seingat gue. Nah, nama ketiga ini Victor Gyökeres, main di Gyökeres. Sporting Lisbon, punya statistik yang mantep. Dia Gacor keluarga banget. negara apa ya? Itu dia, nanti gua ituin dulu. Nah, ini dulu nih, 24. 24 match, dia 22 gol, 8 assist. Seluruh kompetisi di Di seluruh Sporting kompetisi. Lisbonnya. Itu oke banget sih. Dan kunciannya Milan di sini, Milan punya kuncian di dia. Karena Faktor Zlatan Ibrahimovic. Karena Gyökeres adalah nomor 9 di Swedia, cowok. Swedia kok Denmark sih. Dan dia juga sudah berkali-kali dalam interviewnya pemain idolanya adalah Zlatan. Jadi asal jangan jadi Emil Robak kedua ya. Ya, itu jadi faktor sih, jadi faktor yang bisa jadi pembeda juga untuk dia mau dipindah dari Sporting ke Milan sih. Dan Menurut cara gua ada mainnya kedekatan bisa jadi alternatif buat penyerangan Milan karena dia bukan tipe target main pemantul, dia tingginya lumayan ya karena Swedia mungkin segitu ya. Tapi 187 bukan yang di atas 190. tapi oke loh 180. Larinya kencang, eksplosif, dan yang gue suka adalah dia didikan Liga Inggris. Karena dia di mudanya tuh di Brighton, Swansea, terus sama satu lagi sebelum ke Sporting tuh Liga Inggris juga, Coventry atau apa gitu. Coventry. Gue lupa, pokoknya entah, yang Brighton sama si Swansea-nya sih pasti. Nah, Ya, tapi kan masalahnya kalau kita ngambil striker dari luar itu ya adaptasi dan Adaptasi. segala macam ya, karena ya kemarin lawan Atalanta juga, kemarin kan Sporting lawan Atalanta Coventry bener, nggak lolos kan, maksudnya agak kesulitan juga kan berarti Gyökeres untuk menembus gawang Atalanta. Nah ini ya kita ya sama-sama ya mungkin agak gambling juga sih karena biasanya kalau tim yang ngambil striker bagus dari luar biasanya dipinjemin dulu tuh, entah ke Genoa, ke Bologna. Nah ini apakah langsung akan dimanfaatkan oleh Milan atau enggak, misalnya nanti jadi datang ke Milan gitu. Kalau Gyökeres gue punya kekhawatiran sih Bang, gue takutnya dia jadi Charles de Ketelaere kedua gitu di Milan, atau bahkan kayak nama besar lain kayak si yang orang Portugal tuh, si yang ganteng. Andre Silva. Nah itu gue takutin tuh adaptasinya dia tuh agak lambat gitu untuk di Italia gitu. Ya tapi tergantung price performance aja sih. Kalau memang harganya masuk, karena Zirkzee sih itu bakal masuk akal, 40 masuk ke atas akal. sih. 40 di juta atas euro. 50 pasti. Iya. Ini harganya berapa katanya? Kalau si ini mah masih 29-30 kecil lah. Masih oke. Udah Masih masih oke. 20 berapa? 25. 25.
Dan bisa beradaptasi bareng sama Leao juga karena kan sama-sama Portugal. Sama-sama di Portugal. Maksudnya ya, sama-sama bener sih. pernah di Portugal jadi dia bisa adaptasinya lebih gampang. Ya semoga Leo masih main musim depan di Milan musim sih. depan itu sih. PSG ya. Iya, sama santer Osimhen. banget. Santer banget itu. 175, 350 berdua ambil kata gua. Bungkus kata gua mah. Ngomong-ngomong 80 juga ketebus. Oh iya sih, benar juga. Ngomong-ngomong tadi striker dari Portugal, Inter kan juga ya Mehdi Taremi kan dari Porto juga ya. Itu kabarnya Mehdi Taremi itu dalam waktu dekat bakalan untuk tes medis segera tapi bukan di Itali. Jadi di luar Itali tes medis. Karena Nggak tahu. Iya, mungkin untuk ngejaga Netralitas. kerahasiaan dan lain-lain. Itu udah bocor juga tapi sebenarnya udah di Ya, tapi kan at least kagak ketahuan gitu di mana. Tapi Taremi di Inter kan? Taremi Iya, akan Taremi kemungkinan Inter. di Inter. Inter. Caleg. Gue kirain ke Milan Taremi. Gue termasuk yang suka gitu. Kena tikung. Nah sekarang pertandingan Euro nih karena mereka ada mulai friendly kan mempersiapkan diri untuk Euro yang di Jerman. Kita bahas dulu Jermannya sebagai tuan rumah besok. Kemarin melawan Prancis sudah mendapatkan hasil positif dengan gol 7 detiknya Florian Wirtz. The Wizard. Iya. Florian Wirtz itu ya gue kalau negara Eropa gue nggak dukung Italia, gue kan lebih ke Jerman. Ya gue ngelihat ini sih memang si Jerman ini tetap kurang meyakinkan kalau gue bilang. Memang kalau lawan Prancis dia trennya selalu positif nih dari match di resmi maupun di persahabatan tuh lebih sering menangnya, bahkan gue rasa 2 atau 3 pertandingan terakhir juga si Jerman ini menang terus. Karena Prancisnya juga kiper cadangan, tapi memang skema yang dibangun Nagelsmann udah mulai kelihatan nih. Dengan dia bisa gol di awal kayak gitu tuh bukan Jerman banget. Iya sih. Dan bener itu sih. ngagetin banget sih. Mungkin gue nambahin. Jadi golnya Florian Wirtz ini adalah gol dalam satu waktu pertandingan yang sama ada 2 gol tercepat. Jadi Florian Wirtz ini jadi gol tercepat kedua 7 detik. Satunya itu pertandingan antara Denmark melawan Slovakia. Itu sama-sama ada pemain di Jerman juga, Christoph Baumgartner. Dia golnya 6 detik. Jadi Florian Wirtz 7 detik, Baumgartner itu 6 detik. Pertandingan apa? Sama-sama friendly match juga. Dia main di mana? Dia main di Leipzig. Oh enggak, negaranya? Negaranya di Austria. Oh, Austria lawan Slovakia, itu dia golin 6 detik, Florian Wirtz gol di detik ke-7. Jadi gol tercepat pertama dan kedua dalam waktu yang bersama. Oh, untuk Jerman ini tercepat dia kalau di Jerman ya. Di dalam sejarah Nah ini FB dia tercepat. dan sejarahnya FIFA ya itu jadi gol tercepat pertama dan kedua. Berbarengan, keren sih. Jerman lagi men-Stuttgartkan diri ya. Nagelsmann mulai Stuttgart lagi lumayan gacor kan di Liga, ada 2-3 pemain yang dikasih kesempatan di situ. Bek kirinya juga si Max itu juga dari Stuttgart. Bermain tanpa striker murni, Kai Havertz juga tren positifnya. Dia 5 gol dalam 6 pertandingan terakhir. Jadi dia ngegolin lagi di sini Prancisnya. Sementara Prancisnya nih ada pemain lu nih dia rada yang underperform bermain nih. Jelek. masih yang kena dianggap mental jelek. kayaknya gara-gara kalah lawan Atletico. Tapi ya ini kan di sebelum ke Inter si Thuram ini mainnya tuh di posisi Dembele biasanya. Di winger. Karena dia dari Mönchengladbach tuh emang di winger kanan biasanya. Nah, ini mungkin semenjak Inter akhirnya si pelatihnya siapa sih sekarang pelatihnya? Deschamps. Masih Deschamps. Yang melihat maksudnya ini kayaknya bisa jadi striker nih dan ya di Inter kan mainnya 2 striker ya. Nah, ini kan kalau main 4-3-3 mungkin perannya pasti beda dong. Lebih ke depan, karena kan di Inter sendiri juga kan. agak ngelebar kan. Nah, iya maksudnya kayak di sama Lautaro tektokannya masih dapat gitu. Nah, ini mungkin ya walaupun dia lebih sering main sama Mbappe atau sama dia kemarin tuh gua nggak ngeliat dia dapat supply yang benar-benar ke dia gitu. Dan mungkin emang perannya sebenarnya bukan jadi ujung tombak benar-benar ujung tombak gitu. Kemarin tuh kayak lebih bukan shadowing sih, maksudnya kayak menarik perhatian back juga walaupun sebenarnya Mbappe Tetap tuh Mbappe harusnya sentralnya. Mbappe yang jadi gitu modelnya kan. jadi kayak false nine. Iya, tapi kemarin tuh sebenarnya gue lihat ada satu kesempatan yang harusnya Mbappe bisa cutback ke dia, malah Mbappe mau nyoba nyongkel tuh. Malah ketepis kan. Nah, Stegennya gini dong. iya, padahal tuh kalau bisa dipassing ke Thuram pasti mungkin Stegen mau bisa nanya, gol. kan gini. Stegen mau nanya. Kenapa? Iya, tapi ya mungkin ya itulah maksudnya ini mungkin peran baru si Thuram di Prancis menyebabkan dia agak kurang dan akhirnya dia diganti oleh Giroud yang malah jadi lebih nyala tuh permainan penyerangannya si Prancis. Nyala bangku. Nyala bangku. Berarti emang perubahan peran ya? Iya, kayaknya sih gitu ya kalau gue lihat dari permainan ya walaupun gue nonton dari highlight ya gitu. Tapi gue justru akan melihat ke lini belakang Prancis kemarin yang agak gampang banget iya, space-nya banyak banget, lebar banget. Pavard mungkin akan gue kritisi ya. Maksudnya Pavard kemarin kan mainnya sebagai back tengah tapi bukan kayak di back 3 gitu ya. Maksudnya yang 2 back tengah gitu lah ya.
Kemarin dia agak gol pertama apa gol Havertz Ya, itu ya mungkin ada salah dia juga, maksudnya dia jadi nggak offside gara-gara dia. Iya, physicality-nya memang untuk dua back sih kayaknya masih kurang banget ya. Karena nggak ada yang bisa nge-cover sebegitu baiknya sih. Biasanya dia di Munchen kalau main 4 back dia di RB. Iya, dia jarang main di sana. Makanya central back dengan posisi 2 back sih buat gua agak riskan buat ditaruh Pavard sih. Iya. Karena lu butuh koordinasi sih, butuh chemistry. Iya. Kan? Dan partnernya adalah salah satu pemain terbaik dari Bayern Munchen, Dayot Upamecano. Upamecano Maguire aja. Dia mainnya jelek juga. Iya. Jadi dan gue juga bingung kenapa Deschamps main Upamecano 2 kali loh kemarin, kartu merah beruntun. Masih nyoba-nyoba, Masih gua rasa nyoba-nyoba. masih ngasih kesempatan aja. Iya. Karena emang Tapi uji bagus sih, coba. jadi pelajarannya buat Prancis juga, dan ini masih friendly match. Mainnya friendly match maksudnya. Iya benar. Ya lu cobain aja apapun yang bakal lu keluarin di Euro. Iya. Kalau misalnya nggak works ya jangan dipakai nantinya di Iya benar. Ya, berarti ini bisa menggambarkan bahwa Upamecano tidak akan dipanggil dan Thuram kemungkinan bakal jadi pemain cadangan digantiin Kolomwani sih. Iya, Griezmann kemana ya? Biasanya kan Griezmann di situ. Kalau iya misalnya sih. nggak Giroud. Griezmann nggak tahu, kayaknya nggak dipanggil ya, atau memang nggak dimainin ya? Nggak dimainin. Mainin aja. Kayaknya emang lagi beda formasi juga Prancisnya karena Lagi mau Griezmann itu coba, biasanya lagi mau coba agak di belakang kan, agak lebih free roam gitu, second striker gitu dia. Oke lah. Oke lah kalau begitu mau kalian. Iya, Nah, oke. ini- Nah, ini kita ngebahas kandidat kuat pemenang Euro. Lolos aja empot-empot. Ekuador. Juara bertahan. Juara bertahan, dan kandidat besar ini Jerman mah begitu doang main nih. Ya, ini Italia opposition sih. aja kalah sama Ekuador. Tapi sistematis Mas, aduh. Ya, Gimana? mana Maksudnya fans sistematis Italia? ya? Coba lu dulu deh. Enggak, Aldi aja, Aldi aja. Tadi gue udah banyak, lu dulu aja. Ya udah. Gantian. Siapa yang mau jawab? Ya udah. Ini ya, kalau menurut gua, Italia itu emang balik lagi nih, kata yang paling menggambarkan adalah masih coba-coba. Ini kan beda banget pemainnya sama yang waktu lawan Venezuela. Iya. Gitu. Sebenarnya gua cukup ngelihat si Vicario ini mainnya lumayan walaupun kayak masih nggak segahar Donnarumma, nggak sesolid Donnarumma ya di lini belakang. Terus dengan perbedaan formasi ini yang tadinya kan ada si Matteo Retegui, terus juga ada si Pellegrini kalau nggak salah kan di Pellegrini sini. malah main. Pellegrini malah main ya di pertandingan sebelumnya yang nggak main kan, ada Zaniolo segala macam kan kalau di pertandingan sebelumnya yang lebih bergerak, di sini kan Pellegrini yang lebih gerak kan. Nah kalau gue ngelihatnya sebenarnya ini si siapa pelatihnya Spalletti. Ini emang gaya mainnya Spalletti banget gitu. Gue ngeliatnya gini, gue ngegambarin permainan Spalletti adalah dia bukan yang permainan indah, bukan yang mainnya enak, taktis banget yang oper-operan, tapi memang dia itu passing untuk ngebuka ruang untuk bikin pemainnya bergerak gitu. Nah ini yang gue lihat di pertandingan lawan Ekuador ini gitu. Itu kan terbukti gol yang gue notice itu, gue lupa gol pertama apa gol kedua gitu yang ada operan dari, gue lupa operan dari pemain tengah ke depan, Orsolini ke depan itu kan habis itu langsung dipegang sama Barella kan. Barella langsung nyongkel kan. Nah itu menurut gue itu gaya main Spalletti banget tuh. Dan filosofinya Spalletti kan ngomongin secara taktik kan adalah buat ruang. Taktikal yang dipakai untuk ngeciptain ruang sebenarnya, itu yang dicoba dijalanin sama Tapi dia. pada prosesnya sebenarnya gak enak banget ditonton, Rang. Kayak masih agak, kadang ada chaos-chaosnya gitu Menurut loh. gue ya mungkin karena pemainnya juga banyak yang baru juga yang dia coba di pertandingan di US Tour kali ini, dan buat gue nggak berprogres, tapi nggak yang sebagus yang gue harapin sih dari 2 pertandingan terakhir ya. Spesifik mungkin lawan Ekuador gue ngelihatnya memang masih banyak misplace lah ya dari segi tactical, tapi gue cuma mau highlight satu. Kemana Lorenzo Luca, Bapak? Tolong kagak dimainin. Ini udah 2 pertandingan saya nunggu-nunggu. Jadi ya udah itu doang dari gue. Lorenzo Luca dipanggil Di lagi? bawah. Di bawah ya? Di bawah. Tapi yang gua notes itu sebenarnya di bek kanannya sih, Rang. Waktu kemarin. Belanova? Nah, gua nggak tahu kenapa kurang serk sama si Belanova gitu. Mainnya emang Spartan gitu ya, secara pergerakan. Tapi secara kematangan menurut gua kayak memang. masih kurang Iya, banget gitu. dan dia di pemain Italia. pertama yang diganti kan? Iya, dan Iya. dia juga debut di sini. Di lainnya dia debut. Oke. Jadi Iya, dan Vicario Vicario. sama Vicario debut. sama Belanova ya, Kalau benar. Belanova mungkin di U19, U21 pernah main. Tapi Vicario itu nggak pernah main sama sekali di Iya, U19, baru ini. 20, 21. Jadi dia langsung debut di timnas senior. Langsung ngelangkahin ya. Ini luar biasa. Jadi saya ruang pelangkau. Tapi kalau gue mau ngeliat Belanova memang kalau ketika musim lawan di Inter, dia tuh cuma bisa lari sama crossing juga nggak terlalu bagus gitu. Abate dong. Abate gitu. Abate, iya deh. Iya maksudnya ya Belanova ini ya tipe-tipe yang belum terlalu matang, nggak bisa gocek-gocek juga. Bukan itu ya makanya gue bilang. nggak skillful gitu, tapi ya
sebenarnya di Torino dan makanya dia dipanggil kan di Torino bagus kan. Lagi bagus, kemarin lagi nahan Napoli juga. Nah mungkin tapi di skema Spalletti ini mungkin Spalletti ngelihat tuh agak cocok karena lagi-lagi tadi mau membuat ruang kan, dimana ya ruang ya speednya Belanova bisa dimanfaatkan untuk dapetin ruang itu gitu. Makanya di sini kalau dilihat dua pertandingan si Di Lorenzo itu pertandingan pertama jadi back, pertandingan kedua dia baru akhirnya dipakai di posisi naturalnya dia. Tapi gue ngelihat di pertandingan pertama justru gue ngelihat Di Lorenzo jadi lebih kepakai sebagai posisinya mirip kayak si pemain Prancis tadi siapa namanya? Pavard. Kayak Pavard. Jadinya mirip kayak Pavard ketika dia ditaruh di back sentral dan ditaruh di kanan. Jadi dia bisa ngelakuin overlapping dan menurut gue itu jadi lebih oke dibandingkan di posisinya Belanova. Ya kalau gue lihat dari tactical ini ya, gue sih berharap dia akan di posisi back tengah sih. Tapi ini formasinya beda juga nggak sih yang waktu lawan Venezuela? Venezuela itu bukannya dia pakai ini ya, pakai 4 back ya? Enggak, jadi terakhir ini di Tour Amerika ini udah pakai 3-4-2-1. Jadi kan terakhir dua-duanya sama ya. Euro qualifier kan masih pakai 4-3-3 tuh waktu di grup. Nah, ini dia memang mau coba sih Spalletti bakal pakai 3-4-2-1 dan ya menurut gua sih emang ya harus dicoba dan ternyata lumayan bagus juga kan kita bagus. Dibandingkan 4-3-3 kemarin ya dan lebih solid gitu secara permainan. Jadi gua bisa bilang bahwa ya Italia berarti juara. Padahal Spalletti di Napoli itu nggak main 3, selalu main 4. Nah, tapi gue mencari di mana Scalvini sih kemarin kenapa nggak dimainin padahal di pertandingan pertama kan main makanya maksud gue kenapa nggak dia mainin lagi gitu. Buat gue rotasinya perlu sih karena dia juga butuh melihat kualitas pemain itu. Nah, makanya dengan rotasi itu di mana seorang Lorenzo Luca maksud gue kagak dimainin. Padahal kemarin yang babak pertama yang Retegui diganti si Raspadori itu cuma Raspadori masuk menit 85, maksud gue sekalian aja Lorenzo Luca yang masuk, coba ganti permainan pola. Tapi gue bingung ya, Lorenzo Luca itu mungkin kurang disukain sama Spalletti karena dia nggak se-mobile ini. Sebenarnya kalau ngomongin mobile, Luca itu bagus kan. Bagus. Cuman kalau dibanding Retegui atau Raspadori tidak apple to apple. Makanya buat gue itu yang sebenarnya dicari. Sebenarnya dengan adanya Lorenzo Luca bikin ngubah gaya permainan harusnya. Itu yang harusnya dicoba. Belum dicoba sebenarnya. Kayak lu nggak ganti pemain, ya ganti kaki ke kaki sebenarnya. Jadi Juve benar. Tapi ya gue berharap Lorenzo Luca di Euro bahkan ya bisa main dan bisa menjadi pembeda juga sih. Karena emang pergerakan off the ball-nya dia sebenarnya bisa merepotkan juga dan bisa nge-unlock juga sebenarnya untuk second line-nya ini. Dan masih ada ini kan. Pellegrini sebenarnya yang gue suka. Dia kan bisa udah mulai bisa gocek-gocek dan bebas banget tuh. Dan itu kemarin ya golnya bagus banget. Bagus banget Pellegrini. Ya mungkin trademark yang udah jarang kelihatan lagi. Nah, ini kan dia abis dibangkitin lagi sama DDR. Nah ini ke bawah nih permainannya ke timnasnya. Iya, gue setuju. Ini yang salah satu yang bagus ya dari, maksudnya beberapa pemain yang bagus dibawa ke timnas dan tetap membuktikan ya salah satunya Pellegrini. Gue setuju. Di Marco ya Bing Di Marco aja kemarin itu. Normal sisanya normal. Menurut gue yang lumayan top notch sih memang Pellegrini dan Retegui kembali menemukan touch-nya lagi sih buat gue. Dan itu nambah kepercayaan dirinya sih dari 2 golnya di gawang Venezuela kemarin sih. Ya, nanti kan masih akan ada beberapa pertandingan persahabatan sebelum official Euro kan. Jadi ya gue berharap bisa lebih matengin taktik lagi sih. Euro itu Juni berarti kan? Juni, dikit lagi lah. Habis selesai Liga berapa minggu langsung mulai lagi? Iya, 2 minggu. Biasanya dia dapat 2 atau 3 pertandingan persahabatan. 31 Mei-nya ke Australia dulu tuh. Milan sama Roma. Tapi kemarin kebetulan pemain gua jadi kapten. Barella. Karena si Donnarumma nggak ada kan. Iya. Nah kayaknya kalau di Italia tuh memang yang dipilih kapten adalah pemain dengan caps terbanyak di starting line up biasanya. Oh gitu, abang-abangan ya. Abang-abangan bukan masalah tua ya. Iya, karena banyak-banyakan. Donnarumma walaupun masih 25, berapa sih? Pokoknya kita masih muda lah ya sebenarnya. Dia kelahiran 99. Iya, dia 61 caps, sedangkan Barella dia 52 ternyata. Ternyata gue kira Pellegrini lebih banyak, tapi Pellegrini kalau nggak salah cuma 27 atau 28. Dia banyak beberapa miss out chance juga sih dia dan cedera dan itu. 24 dan nambahin satu fakta juga di pertandingan ini. Kan Italia kan pakai patch Euro kan di sini. Itu kalau lo aware di babak kedua banyak yang copot. Berarti kurang bagus dong. Iya, makanya. Nggak pakai angin. Nggak pakai DRX. Itali coba dilirik-lirik. DRX coba. Baju buatan Indonesia itu terbaik. Kasih tender. Ini gue sebenarnya mau pakai DRX cuman lagi dicuci. Makanya gue pengen minta Pin kalau bisa gue bikin 6 lagi ya. Iya. DRX Homoe dong. Homoe gue pengen setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pakai DRX dulu. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, DRX ini kan mensponsori kita di bulan Ramadan. Ngomong-ngomong bulan Ramadan nih Bang ya.
lu ada nggak sih momen-momen sepak bola yang lu ingat di bulan Ramadan? Karena kan cukup banyak nih sebenarnya momen sepak bola di bulan Ramadan dalam 10 tahun terakhir ya. Kalau nggak salah Piala Dunia 2010 itu bulan puasa. Piala Dunia 2018 juga bulan puasa. Ya, itu lo ada nggak kalau Pas banget tuh bapak gue nggak ada tuh pas yang itu. Karena gue ini pertandingan pertama Arab Saudi tuh. Iya, Arab itu Saudi benar. sama Rusia. Iya, itu Jadi benar itu kan, momen saya momen ikut, memorable iya. gue tuh 2018. Iya. Itu kan maksudnya arahnya ke situ kan? Enggak ke sana Sorry, arahnya sorry, dong. lanjut, Kenapa lanjut. jadi di gini gelap Sorry, ya? sorry, Aduh, sorry. ya Allah. Jadi mau nangis. Mungkin kalau gue ya, mungkin kalau momen Serie A salah satunya yang gue ingat itu ini. Karena Serie A itu kan emang bukan negara ada yang bukan negara yang banyak pemain muslimnya gitu kan yang main di sana. Nah ini salah satunya sebenarnya Sofyan Amrabat waktu itu lawan Inter Iya, dia Fiorentina. Dia lawan Fiorentina itu di menit 92 kalau nggak salah itu sengaja ada pemain Fiorentina Luca Ranieri itu pura-pura cedera biar si buka Amrabat bisa buka puasa diminum air dulu. Iya. Tapi wasit juga di situ gue cukup respect dan gue cukup notes tuh di situ. Jadi dia emang kayak apa tuh namanya dia ngulur waktu biar Amrabat bisa makan pisang dulu gitu. Walaupun Inter lagi ketinggalan di situ. 1-0 kalau nggak salah ketinggalan. Kalau Jerman sekarang udah diberhentiin pertandingan buka puasa dulu. Iya. Ada satu negara yang kemarin kena azab akhirnya kalah lawan Jerman. Dia negara Mbappe itu. Ada beberapa pemain yang under 19 ada yang mengundurkan diri dari karena disuruh. Enggak, jadi dia disuruh nggak boleh puasa, dianya nggak mau, jadinya dia mengundurkan diri. Iya. Itu keren banget sih buat gua. Itu agak sulit ya ternyata. Pilihan. Kita di Indonesia itu mudah sebenarnya Ini untuk privilege, menjalankan. kita tinggal di sini tuh Privilege gue setuju kalau untuk Tapi gue tuh kalau misalnya ingatan gue tentang bulan puasa, gue tuh kayaknya beberapa musim ya mungkin 2010-an lah, itu masih sempat ada trofeo Berlusconi ya. Iya. Tapi awal musim itu berarti Iya, dulu sebelumnya dulu banget. Jadi sebelum liga mulai kan ada trofeo Berlusconi. Nah, itu waktu itu mainnya di bulan puasa tuh yang ya biasanya main dua kali ya masing-masing 40 menit kan. Oh iya ingat. tiga babak. Iya. Itu sekarang udah enggak ada tuh. Kayak fan football kan itu. Ada 4 tim, mainnya setengah babak. Iya. Fan football itu. Sama dulu ada final Liga Champions yang kalau nggak salah deket-deket Lebaran, malam takbirannya kalau nggak salah. Itu siapa? Ada 83 ya, tahun 83. Tiga tahun lalu nggak salah. kayak lo yang Chelsea kalau nggak salah deh bang. Iya, tapi yang jelas bukan Milan karena gue nggak peduli waktu itu. Jadi gue waktu itu itikaf di Mesir. Chelsea juara terakhir lawan siapa? Lawan Munchen ya kalau nggak salah itu. Iya itu. Tapi bentar. Mungkin satu lagi tambahan. Ini gue agak ada berita yang ini mungkin kalau misalnya Inter yang melakukan ini bakal jadi berita yang heboh nih. Dan ini ada Derby Milan kan harusnya tanggal juara 33. Itu harusnya mainnya tanggal 21. Diundur sehari karena Milan akan lawan Roma. Lawan Roma 2 kali. Nah, ini kalau misalnya Inter yang melakukan itu bakal disebut marwatalik lagi nih. Tapi ini kalau gue sih mewajarkan ya karena ini kan dua-duanya tim Italia dan bakalan main di Eropa gitu. Jadi ini bakal jadi derby Milan pertama yang main di hari Senin waktu Italia. Wih. Karena biasanya European League-nya itu kan malam Jumat. Kalau Liga Champions mungkin diwajarkan gitu sih. Gue bukan ngebelain Milan ya. Saya kan Enggak gitu usah adanya. dibelain, emang nggak usah dibelain, nggak usah pembutuh. Bapak nggak usah jadi lawyer, udah kita paham. Enggak, Napoli ada berita apa nih? Banyak sebenarnya. Satu aja. Mungkin buat gua itu yang paling penting mungkin ini sporting director karena sisanya buat gue berita-berita biasa aja sih sebenarnya. Jadi ada kemungkinan ngambil dari sporting directornya Empoli. Namanya itu Pietro Accardi karena mesti diakui transfer Napoli di musim ini berantakan banget. Betul. Jadi De Laurentiis mau fokus sama 2 hal, sporting director dan juga sama pelatih. Shortlistnya udah ada 2, Italiano sama Conte, tapi kemungkinan Conte bisa nggak jadi diambil, jadi kemungkinan paling besar Italiano. Tapi gue ketawanya kenapa ngambil dari Empoli ya, gara-gara sukses datengin Mbaye Niang gitu. Kalau lo aware, Gintoli itu dari Cagliari loh. Gintoli itu bukan dari klub gede, karena tapi kalau lo aware di Empoli itu strategi transfernya lumayan sustain dari musim ke musim. Kalau lo aware, pemainnya Parisi, Vicario, banyak pemain yang dan pinjaman musim ini juga oke. Kayak Elia Capril dari Napoli sekarang jadi salah satu pemain U23 dengan saves terbanyak. Rasio save itu 0,46, sementara yang lain di bawah 0,2. Jadi memang strategi transfer Empoli mesti diakui memang cukup bagus. Empoli dengan Napoli memang deket banget kan masalah transfer. Iya, masalah transfer memang punya kedekatan itu. Makanya ini datang ini personal sih De Laurentiis. Kalau gue baca berita di La Gazzetta, dia datanginnya secara personal untuk minta izin lah sebenarnya gitu. Dan semoga diputuskannya di bulan puasa biar dia ada memori baik bang. Benar, bulan puasanya gitu Enggak kan lah, di bulan Ramadan. puasa gue selalu baik kok, nggak ada hal-hal buruk di puasa gue selalu baik.
Ya, kalau menurut teman-teman Tifosi deh, kalau ada berita lain yang lagi hot nih di Itali, bisa tulis di kolom. Atau mungkin momen sepak bola yang ada di bulan Ramadannya juga bisa ikut kayak berdiskusi. gue tuh Koulibaly di Napoli gitu. Oh iya, dulu. make sense. Tuh, Oke, gitulah. Thank you banget Tifosi udah nonton episode ngobrol-ngobrol tentang gosip Serie A kali ini. Jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng, dan juga Sawaria tetap ada kan ya? Mungkin ada yang ingin berbagi di bulan Ramadan. Oh iya, Masya Allah. Karena nanti untuk support sedikit Saudara dari Allah. penghasilan kita juga kita akan salurkan ke Oh, iya. zakatkan dan salurkan ke anak yatim kebetulan. Sama ke platform ini yang berbagi juga. Oh. Kipas-kipas. Kipas-kipas. Mana nih nggak ada iklan? Nyalain Kipas-kipas. loncengnya jangan lupa gitu. Terus juga kalau tadi berita terhangatnya pada nggak tahu nih, Iya. makanya follow pinsport.com. Betul. Itu adminnya begadangan. Begadang karena Nyari kan Itali berita. kan beda 5 jam. Iya, Dia tuh Dia tuh nggak tidur anaknya sehari- sampai nangis terus tiap hari Iya, demi parah. berita. Asli. So, makanya di follow ya jangan lupa. Udah gitu aja dari kami semua. Gua Bara. Waldi. Saya Rangga. Saya Reza. See you on another episode. Bye-bye. Bye-bye.